Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi SKD ya, kompetisi TKD, tes kompetisi dasar, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, harapannya adik-adik semua dapat menyimak video kali ini sampai selesai, sehingga sambil adik-adik menuliskan jawaban-jawaban adik-adik ya di silang kata dan mencocokkan dengan jawaban yang kakak akan bahas. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pada acara makan malam yang disponsori oleh kantor Anda sedang duduk di meja dengan 20 orang lainnya, sedangkan sebagian saling bercakap-cakap. Maka yang A berbicara sangat sedikit tetapi mendengarkan orang lain dan melanjutkan makan malam. B, biasanya saya berbicara terutama hanya kepada orang-orang di dua sisi saya. Yang C, saya cenderung cukup sulit untuk memulai berbicara dengan orang lain. Yang D, mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain karena itu menyenangkan. Dan E, diam saja dan terus melanjutkan makan. Oke, pilihlah jawaban adik-adik semua. Pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik ya. Beradaptasi yang baik, seperti kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru atau dengan orang yang baru. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain karena itu menyenangkan, dengan besar poin 5, dan yang paling kecil yaitu C dengan besar poin 1. Berbicara sangat sedikit tetapi mendengarkan orang lain menunjukkan makan malam. Oke. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Anda melihat ada bintik aneh pada kulit Anda yang tidak terlihat sebelumnya, maka yang A tidak menghiraukan, bagaimanapun juga itu hanya sebuah bintik. Yang B terus mengamati untuk melihat apakah ada perubahan dan pergi ke dokter jika dibutuhkan. Yang C bergesa-gesa ke dokter untuk mengatakan kepadanya bahwa ada mencurigai penyakit kulit yang ganas. Oke. Yang D segera ke apotek untuk membeli salep kulit. Yang E berkonsultasi kepada orang tua tentang obat yang harus dipakai. Oke, ingatlah, kesehatan adalah hal yang penting dan utama bagi diri kita. Namun kita tidak perlu terlalu khawatir dan sebaiknya kita memantau terlebih dahulu perubahannya. Oke, berdasarkan konsep ini, maka jawaban yang paling tepat adalah B dengan poin 5. Oke, terus mengamati untuk melihat apakah ada perubahan dan pergi ke dokter jika dibutuhkan. Nah, dan paling kecil itu 1, tidak menghiraukan, bagaimanapun juga itu hanya sebuah bintik. Jadi jangan pilih yang A ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Anda sebagian besar menganggap diri Anda sebagai A, seseorang yang berpegang teguh pada kaidah dan aturan. Yang B, senang untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang C, seseorang yang selamanya mencari kompromi atau meminimalkan beradaptasi. Yang D, menghindari bertemu dengan orang baru sehingga tidak perlu beramah tamah. Yang E, membutuhkan dukungan dan motivasi yang besar untuk beradaptasi. Nah, dalam soal ini pilihlah jawaban yang menggambarkan diri Anda yakin dengan kemampuan Anda dan mampu menghadapi seseorang ataupun kondisi tertentu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu B ya. Senang untuk beradaptasi dengan perubahan. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Anda bekerja sebagai ilmuwan sudah lebih dari 20 tahun dan tanpa sengaja Anda menemukan bukti yang mengacukan penelitian Anda selama ini. Sikap Anda adalah A, berpura-pura tidak mengetahui tersebut. B, berpura-pura bahwa bukti itu tidak ada dan terus melanjutkan penelitian Anda. Yang C, menulis jurnal ilmiah terkemuka dan mengemukakan kegagalan penelitian Anda dengan mengutip bukti tersebut sepenuhnya. D, tetap bekerja dan berusaha mengungkapkan bukti lain yang akan lebih dapat diterima. Yang E, menyembunyikan bukti tersebut diam-diam agar ada orang yang tahu. Dalam soal ini, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja, seperti sikap jujur, disiplin, dan tegas ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu C dengan poin 5, menulis untuk jurnal ilmiah terkemuka dan mengumumkan kegagalan penelitian Anda dengan mengutip bukti tersebut sepenuhnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Kalau saya akan membeli hadiah untuk teman, sebelumnya membeli
Sebelum membeli, saya akan mempertimbangkan yang A, uang yang saya miliki, yang B, kemampuan saya dan kesenangan teman saya, yang C, uang saya dan sedikit kesenangan teman saya, yang D, mengesampingkan keuangan saya, dan yang E, lebih mempertimbangkan kesenangan teman saya. Oke, ketika Anda memberikan sesuatu pada orang lain, hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Tidak perlu berlebihan hanya untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Selain itu juga perlu memperhatikan kesenangan orang yang akan kita berikan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu B, kemampuan saya dan kesenangan teman saya. Soal yang nomor 6, menurut Anda apa kriteria seseorang dikatakan profesional? Yang A, harapan dan ekspektasinya yang besar. Yang B, ambisinya yang senantiasa menggebu. Yang C, semangat dan apresiasi yang selalu tercurahkan maksimal. Yang D, kreativitas yang seolah tak pernah habis. Yang E, cermat dalam mengatasi setiap deadline yang ada. Oke, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda melihat kelebihan seseorang. Apakah dapat memotivasi Anda menjadi lebih baik atau tidak? Oke, jadi jawaban yang paling benar itu C dengan poin 5. Cermat dalam mengatasi, maksudnya C ya, semangat apresiasi yang selalu tercurahkan maksimal. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 6. Jika Anda saat ini diminta untuk menggambarkan pemandangan yang pertama kali Anda gambar adalah, kita dulu. Oke, E ya, yaitu awan. Nomor 8, ketika Anda diminta untuk lembur di hari libur, sikap Anda: A, menolak karena Anda butuh istirahat. B, lembur karena takut pada pimpinan ya. E, menolak karena Anda akan libur dengan keluarga. E, bertanya terlebih dahulu berapa imbalannya. E, ikut lembur dan memberi pengertian kepada keluarga. Oke, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui rasa kepedulian Anda terhadap pekerjaan ketika kepentingan pribadi Anda berbenturan dengan kepentingan pekerjaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah E, ikut lembur dan memberi pengertian kepada keluarga. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Saat orang meminta bantuan, saya akan langsung membantu. B, saya selesaikan terlebih dahulu pekerjaan saya baru membantu. C, saya bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahannya. Jika memungkinkan maka saya bantu. D, saya akan tanyakan dahulu pada atasan saya. E, saya bertanya dahulu. Jika saya mampu akan saya selesaikan dahulu pekerjaan saya lalu membantu. Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E, saya bertanya dahulu. Jika saya mampu akan saya selesaikan dahulu pekerjaan saya lalu membantu. Oke, sebaiknya kita harus bertanya dulu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu ya kita tidak bantu. Kalau misalnya kita bisa bantu ya membantu ya. Oke, nomor 10. Jika saya berada di lingkungan yang baru dengan orang yang asing, saya merasa A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B, perlu berhati-hati akan apa yang saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. Benar-benar yang C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Yang D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Yang E, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok. Oke, jadi jawaban dari soal ini ya. Jadi soal ini, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang memiliki latar belakang berbeda. Maka dengan tujuan ini jawaban yang paling tepat adalah C ya. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 11. Saya diperintahkan untuk mengikuti pelatihan di luar kota pada hari Sabtu dan Minggu. Maka sikap saya adalah A, meminta agar melakukan pelatihan di hari kerja. B, tidak bersedia. C, mengikuti pelatihan tersebut meskipun di hari libur. Yang D, mengikuti pelatihan hanya 1 hari. E, menyarankan pegawai lain untuk mengikuti pelatihan. Oke, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadi Anda. Oke, jadi yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat itu C ya, mengikuti pelatihan tersebut meskipun di hari libur. Oke, untuk mencapai tujuan kita harus mengorbankan sesuatu
sesuatu. Nah, dalam hal ini hari libur kita. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 12. Rekan satu tim saya mengerjakan tugas dengan setengah hati. Sebagai ketua tim, sikap saya adalah, kita lihat opsinya. Yang A, mengerjakan tugas tersebut seorang diri hingga selesai. Yang B, menurunkan rekan kerja tersebut dari tim. Yang C, melaporkan kepada atasan. Yang D, menasihati rekan kerja tersebut. Yang E, memarahinya. Oke, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Jawaban yang paling tepat itu D, ya, menasihati rekan kerja tersebut. Oke, dengan harapan dia berubah ya. Tapi ketika sudah tidak berubah, kita berhak yang menentukan keputusan kita. Oke. Yang nomor 13, saya telah memutuskan untuk menjadi ASN yang baik, maka saya akan lakukan tidak sembarang memukakan pendapat karena akan menghambat karir. Yang B, mencari aman. Yang C, tetap kreatif dan inovatif. Yang D, produktif. Yang E, diam. Nah, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui semangat Anda berinovasi dan berkreasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah C, tetap kreatif dan inovatif. Oke. Nomor 14, Anda menyukai pimpinan yang A, mampu memotivasi Anda bekerja lebih keras. B, tidak banyak memerintah. Yang C, mempromosikan Anda. Yang D, memberi kesempatan kepada Anda. Yang E, ramah kepada semua orang. Oke, soal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat Anda, dapat meningkatkan kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat Anda. Yang paling tepat itu adalah A, mampu memotivasi Anda bekerja lebih keras. Dan yang paling kecil itu adalah B, tidak banyak memerintah. Oke. Seharusnya seorang bawahan ya, siap untuk diperintah dan selalu mengerjakan dengan baik perintah tersebut. Nomor 15, suatu hari Anda ingin memiliki rumah yang A, banyak tetangga. B, aman. C, sunyi. D, jauh dari keramaian kota. E, nyaman. Tujuan dari soal ini adalah untuk membuat Anda menjadi produktif di lingkungan Anda. Jawaban yang paling tepat adalah E, nyaman. Nah, jika kita tinggal di daerah yang nyaman ya, maka kita akan lebih dapat berekspresi dengan baik ya. Kita masuk ke soal nomor 16. Saat acara makan bersama kantor ya, rekan kerja Anda memesan makanan yang Anda tidak sukai, maka sikap Anda adalah A, tidak ikut makan. B, tetap makan untuk menghormati rekan kerja Anda lain. C, marah. D, menghindar dengan mengatakan Anda sudah kenyang. E, makan dengan lauk yang lain. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja dengan baik. Oke, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah E, makan dengan lauk yang lain. Oke, tapi dengan catatan ya, maksud soal ini itu makan dengan lauk yang lain, tapi dengan catatan berkata dengan baik ya. Oke, dan jawaban yang B itu tetap makan untuk menghormat. Jawaban yang poin 4 itu tetap makan untuk menghormati rekan kerja yang lain. Dan D, yang jangan bobot 3 poin, menghindari dengan mengatakan Anda sudah kenyang. Dan yang terakhir itu C ya, marah. Oke, kita masuk ke soal nomor 17. Ketika Anda mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja Anda, yang Anda lakukan adalah A, jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. B, membiarkan rekan Anda mengerjakan dan yang sudah harus selesai. C, Anda berdua tidak terlalu menyibukkan diri dalam pekerjaan. D, Anda lebih suka mengerjakan rekan kerja. Kita keluar dulu. Rekan kerja secara mandiri tanpa dibantu rekan Anda. Yang E, menikmati perjalanan tanpa mengesampingkan masalah pekerjaan. Pilih jawaban yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam bekerja sama, seperti pengambilan keputusan secara bersama, membuat laporan kerja bersama-sama, dan lainnya ya. Jadi yang tepat itu adalah A, jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. Oke, segala sesuatu itu harus dikerjakan secara bersama ya, maksud dari soal ini. Oke, soal nomor 18. Pada akhir sebuah jamuan makan, Anda harus berjabat tangan dengan semua undangan termasuk dengan lawan jenis, maka Anda akan memilih untuk A, hanya menjabat tangan mereka. B, menjabat tangan mereka dan menepuk tengah tangannya. C, menjabat tangan mereka dan mencium kedua pipi.
dia melakukan di depan dada tanpa berjabat tangan, hanya menggunakan kepala saja. Oke, pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik, seperti kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru atau dengan orang yang baru. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A5. Oke, hanya menjabat tangan mereka. Oke, kalau di dalam Islam ya memang tidak menyesuaikan memperbolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Tapi dalam soal ini kita tidak menyinggung soal agama ya. Soal agama apakah dia dibolehkan atau tidak, tapi yang terbaik itu menurut toleransi yang ada menurut hal yang sering terjadi di masyarakat itu sebaiknya kita selalu menjabat tangan ya. Oke. Nomor 19, saat membaca surat kabar Anda mendapati bahwa Anda tidak dapat menyerap banyak cerita yang sudah Anda baca. B. Mengerutkan dahi atas kesalahan tata bahasa yang Anda lihat selama Anda membacanya. C. Mampu mengutip berita utama selalu itu kembali ke berita yang lainnya. D. Tidak ada informasi yang menarik dan bermanfaat dari apa yang Anda baca. E. Membaca koran dan kebiasaan yang membosankan. Oke, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja seperti cermat, disiplin, dan tegas. Oke, yang jawaban paling benar adalah C. Mampu mengutip berita utama setelah itu kembali ke berita yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya ya, di soal ini banyak kata-kata yang salah, maksudnya tanda-tanda bacanya itu kurang tidak tepat ya, atau ada kata yang kurang hurufnya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 20. Ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal karena ada satu anak buah saya yang melakukan kesalahan, maka hal itu menjadi kesalahan anak buah saya. Anak buah itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Saya tidak disalahkan. Bagaimanapun juga sebagai pimpinan saya ikut bertanggung jawab dan tetap memberikan sanksi kepada anak buah tersebut. Yang itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya, termasuk siap menerima risiko dan masalah yang terjadi dalam kelompok. Jadi jawaban yang paling benar itu D. Bagaimanapun juga sebagai pimpinan saya ikut bertanggung jawab dan tetap memberi sanksi kepada anak buah tersebut ya. Oke. Selain kita harus sebagai pemimpin kita harus juga tegas ya. Jangan karena kita kita harus juga tetap memberikan sanksi kepada bawahan kita yang melakukan kesalahan dengan harapan mereka dapat berbuat lebih baik ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 21. Ketika saya harus menyelesaikan suatu laporan kerja, saya A. Menggunakan bahan yang sudah tersedia. B. Berusaha mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan daerah. E. Mencari informasi dari orang lain. Soal ini berfungsi untuk mengukur aspek efisiensi kerja. Seberapa baikkah Anda dalam menuntaskan suatu pekerjaan yang secara benar namun dengan waktu yang lebih cepat dan pemakaian sumber daya yang lebih hemat. Jadi jawaban yang paling benar itu B. Berusaha mencari informasi tambahan dan berbagai sumber yang tersedia. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 22. Ketika melepas lelah di kantin sambil makan dan minum, saya terlibat aktif dengan kelompok saya. B. Lebih suka menikmati makanan yang saya pesan. C. Berbincang seadanya dan dengan duduk di satu meja. D. Berusaha menjalin hubungan dengan kenalan baru. E. Berbincang-bincang dengan teman yang sudah dikenal. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek kemampuan beradaptasi, tingkat kedewasaan Anda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, suasana baru, rekan kerja baru, peraturan baru, keadaan baru, dan hal lainnya yang berbeda dari hal yang biasa Anda alami. Jawaban yang paling benar itu D, yaitu berusaha menjalin hubungan dengan kenalan yang baru. Oke, kita masuk ke soal nomor 23. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 23 ya. Ini masih nomor 22, sekarang 23. Langkah pertama yang saya lakukan ketika akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan adalah
A. Memahami tugas yang diberikan. B. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut. C. Menyiapkan lingkungan kerja yang mendukung. D. Bertanya kepada teman. E. Bertanya kepada atasan. Oke, tujuan soal ini adalah untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Anda dalam mengemban amanah pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Oke, jadi jawaban yang paling benar itu A. Memahami tugas yang diberikan. Nah, dengan memahami tugas yang kita berikan pasti akan lebih baik kita kerja dan lebih cepat. Oke. Nomor 24, pola komunikasi Anda dengan orang lain adalah sebagai berikut. A. Argumentasi. B. Himbauan. C. Pertanyaan. D. Diskusi. E. Perintah. Oke, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui semangat Anda berinovasi dan berkreasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah D. Dengan bullet point 5, diskusi. Nah, dengan berdiskusi kita akan lebih komunikatif ya dengan orang lain. Oke, sekarang soal nomor 25, saat ingin membeli sepatu, hal pertama kali yang Anda pertimbangkan adalah soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda ketika berada pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil keputusan yang baik dan lebih efisien. Oke, yang jawaban yang paling tepat itu adalah A. Model ya, dengan adanya model ya, dengan model yang kita sukai pasti lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sekarang kita masuk ke soal 26. ASN yang sukses adalah ASN yang A. Profesional dan jujur dalam bekerja ya, mengikuti arahan pemimpin. C. Mampu memanfaatkan kesempatan. D. Kaya. E. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Soal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Anda sehingga dapat juga meningkatkan dan mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar Anda. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah profesional dan jujur dalam bekerja. Dengan jujur ya dan profesional kita dapat meningkatkan pelayanan kita terhadap pengabdian kepada masyarakat. Oke, nomor 27, menurut Anda kunci keberhasilan seseorang adalah A. Usaha seseorang untuk mewujudkan keinginan. D. B. Doa dan restu orang tua. C. Bantuan orang lain. D. Menghalalkan segala cara. E. Niat. Jadi tujuan soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda dalam melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan Anda. Dan jawaban yang paling benar itu A. Usaha seseorang untuk mewujudkan keinginannya. Soal yang nomor 28, saya sedang tidak sehat. Sikap saya adalah A. Meminta izin untuk pulang. B. Beristirahat sebentar di kantor kemudian melanjutkan pekerjaan. C. Meminta tolong teman untuk mengerjakan tugas saya. D. Bekerja semampunya. E. Pulang tanpa izin atasan. Oke, tujuan soal ini adalah untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Anda dalam mengemban amanah pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Beristirahat sebentar di kantor kemudian melanjutkan pekerjaan. Oke. Nomor 29, ketika pulang kerja tiba-tiba hujan deras sedangkan Anda tidak membawa payung, maka Anda akan A. Menunggu hujan reda. B. Membayar ojek payung. C. Menerobos hujan. D. Menerobos hujan dengan atasan sebagai pelindung. E. Menunggu dengan tas ya, maksudnya dengan tas sebagai pelindung. E. Menunggu teman yang membawa payung. Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda ketika berada ya pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil keputusan. Nah, jawaban yang paling tepat itu B. Membayar ojek payung. Nomor 30, kreatif harus dilakukan untuk hal yang positif, Bu. Berikut adalah kreatif dalam hal yang negatif harus Anda hindari adalah mengembang program komputer yang mendengarkan pekerjaan kantor, memecah masalah yang ada di kantor, mengkritisi peraturan kantor yang melanggar hak karyawan, mencari cara peraturan kantor untuk dilanggar. D. Menentukan sistem agar karyawan selalu datang tepat waktu. Tujuan soal ini adalah mengetahui semangat Anda berinovasi dan berkreasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Jadi yang jawaban yang paling benar itu adalah D. Mencari celah peraturan kantor untuk dilanggar. Oke, saya kira ini sangat mudah. Kita masuk ke soal selanjutnya. Saya senang bekerja dengan orang yang A. Pandai bersenang-senang. B. Santai. C. Profesional dalam bekerja. D. Mudah diajak bekerja sama. E. Kritis. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam bekerja secara individu maupun kelompok. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C. Profesional dalam bekerja. Dengan profesional kita lebih komunikatif ya dengan kelompok kita. Oke, jika tim Anda kekurangan anggota, yang Anda lakukan untuk menjaga kinerja tim adalah A. Meminta tambahan anggota kepada pimpinan. B. Memaksa anggota tim untuk
lembur, maksudnya C berusaha menutup kekurangan anggota dengan saling membantu. D tidak peduli dengan dan terus bekerja dengan giat. E marah atas keadaan. Oke, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda mendelegasikan tugas dan wewenang sesuai proporsinya dan kepada orang yang tepat. Jadi jawaban yang paling benar itu C, berusaha menutup kekurangan anggota dengan saling membantu. Oke, nomor selanjutnya, pendapat Anda yang seharusnya tidak disampaikan saat rapat adalah pendapat yang A. menyinggung orang lain, B. mengandung sara, C. mengandung dendam, D. mengancam keutuhan anggota tim, D. menguntungkan diri sendiri. Oke, soal ini bertujuan untuk selalu menjaga kebersamaan dan keutuhan dalam berorganisasi, maka jawaban yang paling tepat adalah D. mengancam keutuhan anggota tim. Oke. Nomor 34, instansi Anda terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara pekan olahraga. Untuk mensukseskan acara tersebut yang akan Anda lakukan adalah A. membuat acara semeriah sehingga meninggalkan pesan. Mengkoordinasi rekan kerja untuk menghubungi vendor yang berpengalaman dan sponsor yang dapat menunjang acara tersebut. C. mencari pelatih yang terbaik untuk mendapatkan juara umum. D. menyiapkan fasilitas memadai. E. mempersiapkan atlet-atlet yang bertanding. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda menjadi pemimpin yang mampu mengkoordinasi dan merencanakan pekerjaan dengan baik, maka jawaban yang tepat adalah B. Mengkoordinasi rekan kerja dengan menghubungi vendor yang berpengalaman dan sponsor yang dapat menunjang suksesnya acara tersebut. Oke, bagi yang sudah menjadi ketua dalam suatu kegiatan pasti sangat mudah ya untuk menjawabnya, karena memang hal yang harus dilakukan itu mencari vendor yang berpengalaman. Oke, di masa sekarang biaya sekolah semakin hari semakin mahal. Apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Dan A. mencari informasi sekolah termurah. B. mengikutsertakan anak-anak Anda pada asuransi pendidikan. C. meyakini bahwa sekolah yang bagus tidak berarti harus yang mahal. D. menyisakan dana untuk ditabung. Mencari koneksi agar anak Anda bisa bersekolah dengan biaya yang rendah. Oke, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus belajar dan berkembang dalam keadaan ya, kapan saja dan di mana saja. Jawaban yang paling tepat itu A. mencari informasi sekolah termurah. Jika yang satu sudah tertutup, maka kita harus mencari jalan yang lain. Oke, mungkin sampai sini perjumpaan kita hari ini ya. Jika misalkan ada yang ditanyakan, segera komen di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.